Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Mau news update aja nih ya. News update seperti biasa gua ambil dari Manchester Evening News.co.uk. Ini ringan-ringan amatiran aja update-nya, langsung aja dan tidak banyak ya jujur. Tapi nggak apa-apa, kita yang ringan-ringan aja. Dimulai dari player rating atau rating pemain terkait Atletico Madrid menghadapi Manchester United 1-1. Ini versi Manchester Evening News dimulai, dan ini akan gue beri opini gue juga ya. David De Gea dinilai 5. Ya menurut gue David De Gea ada beberapa penyelamatan walaupun tidak banyak ya. Kalau menurut gue sih mungkin 6. Karena ya dikasih oleh Manchester Evening News ini 5 ya David De Gea, kalau gua 6 karena itu tadi dia sempat melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus juga. Victor Lindelof dinilai 4. Menurut gua sepakat ya, karena memang lini kanan terutama di babak pertama ini betul-betul diekspos, sering bocor ya lini kanan ini, dan menurut gua ya Victor Lindelof kurang fasih menjalankannya posisi di bek kanan ini. Rafael Varane 5, menurut gue 6 ya mungkin Rafael Varane ini, karena ya walaupun di babak pertama sering tembus, tapi paling tidak secara keseluruhan kalau melihat keseluruhan pertandingan dia cukup oke lah dalam menggalang pertahanan bersama Harry Maguire yang dinilai 5. Kalau menurut gue ya 5 betul, karena gol Joe Felix itu ya dia salah menjaga sih. Di samping memang crossingnya cukup bagus ya, tapi Harry Maguire ini menjaga di belakangnya Joe Felix. Tapi memang ya gol itu seperti yang Raf Rangnick katakan memang cukup spesial, terutama cukup baik ya, terutama crossingnya, kualitas dari crossing dan juga finishing dari Joe Felix. Dinilai 5 ya, gue sepakat 5. Luke Shaw dinilai 5 ya, sepakat gue juga Luke Shaw 5. Terutama di babak pertama kurang terlihat ya sisi kiri Manchester United ini terlalu menumpuk ketika bertahan di sisi kanan, ketika menyerang juga gue juga nggak tahu kenapa bertumpu di sisi kanan juga ya. Fred dinilai 4 ya, menurut gue 5. Fred di babak pertama mungkin tampil buruk ya, tapi di babak kedua Fred juga terlibat dalam prosesi gol penyama kedudukan kan, dan menurut gue di babak kedua memang penampilan Fred ini jauh lebih baik daripada babak pertama. Paul Pogba dinilai 3. Wah ini kebangetan, rendah banget 3. Kalau menurut gue 4 atau 5 ya. Memang lagi-lagi di babak pertama ini hampir tidak ada peran dari Paul Pogba, tidak begitu terlihat ya. Tapi di babak kedua menurut gue penampilannya jauh sedikit lebih baik ya. Nggak jauh lebih baik, sedikit lebih baik. Tapi kalau 3 menurut gue terlalu sadis, mungkin 4 kali ya. Bruno Fernandes dinilai 6. Menurut gue ya sepakat 6 ya. Dia memberikan assist, tapi lagi-lagi di babak pertama nyaris tanpa kontribusi sih kalau menurut gue ya, melihat Bruno Fernandes di babak pertama cukup kewalahan, ditempel ketat oleh pemain-pemain tengah dari Atletico Madrid. Marcus Rashford dinilai 3. Ya mungkin 4 lah ya. Ya 3, 4 karena kontribusinya jelas di babak pertama nyaris tidak terlihat. Di babak kedua pun juga demikian ya. Kita sudah pegang kendali, kita pegang possession, kita pegang kontrol, tapi dia kurang memiliki berani atau nyali untuk masuk melakukan penetrasi seperti biasanya yang jadi andalan dari Marcus Rashford. Jadon Sancho dinilai 5, menurut gue dinilai 4 kalau menurut gue ya. Jadon Sancho di babak pertama tidak begitu terlihat, babak kedua juga kurang tajam ya. Cristiano Ronaldo dinilai 4. Gue sepakat ya, cukup frustasi terlihat Cristiano Ronaldo cukup jarang mendapatkan suplai bola. Bisa dilihat Cristiano Ronaldo cukup sering dia harus turun sampai ke tengah mencari bola ya kan. Memang suplainya tidak cukup bagus karena lini tengah Manchester United sekali lagi sering kalah duel dengan pemain-pemain tengah Atletico Madrid, utamanya di babak pertama. Substitusi Aaron Wan-Bissaka 6, setuju gue, penampilannya jauh lebih bagus daripada Victor Lindelof. Alex Telles juga dinilai 6, sepakat ya, lebih bagus daripada Luke Shaw penampilannya. Nemanja Matic 7, menurut gue bisa 7 bisa 8 karena terlihat perbedaan perbedaan gaya di lini tengah yang uniknya. Justru setelah masuknya Nemanja Matic nih kualitas umpan jadi bagus, lebih cepat, agresivitas juga lebih bagus, begitu juga determinasi di lini tengah. Jadi lebih tampak lebih hidup, lebih berbahaya ketika Nemanja Matic ini masuk ya.
Anthony Elanga 8 sepakat ya, karena memang ya dia penyama kedudukan juga, jadi lini depan Manchester United jadi lebih tajam setelah Elanga ini masuk. Jesse Lingard dinilai 6, sepakat, walaupun tidak banyak punya momentum tapi pergerakan dengan maupun tanpa bolanya cukup berbahaya, dan ya di akhir pertandingan dapat shot on goal kan, sayang masih bisa diselamatkan oleh Jan Oblak. Dinilai 6, sepakat. Manager dinilai 6, ya sepakat sih menurut gue, karena di babak pertama menurut gue sih strateginya tidak jalan dengan menempatkan Victor Lindelof di bek kanan utamanya ya, dan juga Fred diduetkan dengan Pogba di lini tengah, nggak jalan menurut gue, karena ya praktis kalah duel dengan lini tengah Atletico Madrid yang lebih agresif ya. Cuman poin tentu saja bagi Ralf Rangnick yang di babak kedua melakukan pergantian yang sangat tepat, lagi-lagi sangat tepat, karena dengan pergantiannya betul-betul mengubah jalannya pertandingan ya, tempo, agresivitas, determinasi, pun juga penyama kedudukan Elanga itu kan dari pemain pengganti ya kan. Jadi menurut gua nilainya ya 6 lah, sepakat gua dengan Manchester Evening News. Berita selanjutnya, Arteta ini memberikan prediksi tentang top 4 race. Dia memprediksi kalau akan seperti roller coaster perjalanannya, artinya akan berganti begitu ya, siapa yang di atas. Mungkin nanti sekarang mungkin Manchester United, nanti bisa jadi West Ham atau Arsenal. Dan dia juga memberikan prediksi kalau partai kandang dari masing-masing pesaing ini yang akan jadi penentu. Ya gue sepakat partai kandang itu harus betul-betul bisa dimaksimalkan oleh para klub ini ya, untuk mengamankan posisi 4. Steve McManaman, pemain sayap, mantan pemain Liverpool, mantan pemain Manchester City dan Real Madrid, memberikan pendapatnya tentang Paul Pogba. Kalau gua rangkum, intinya menurut Steve McManaman, tidak ada klub di Liga Inggris yang cocok dengan Paul Pogba. Kalau seandainya Paul Pogba ini akan pergi dari Manchester United, lalu kalau seandainya memang tujuannya klub lain di Liga Inggris, menurut Steve McManaman tidak cocok ya. Dan kalaupun pindah hanya bisa ke klub besar, karena tentu saja biaya kan paling tidak gaji cukup tinggi ya. Jadi cuman ada 3 pilihan, mungkin 4 ya. Manchester City, Chelsea, Liverpool, atau mungkin gue tambahkan sedikit Newcastle United. Tapi menurut Steve McManaman yang paling cocok bagi Paul Pogba itu adalah ya kembali ke Prancis, memperkuat PSG, karena tipe permainannya cocok. Rekan-rekan di lini tengah utamanya tuh dinilai cocok juga dengan gaya permainan Paul Pogba yang memang menawan bersama Juventus dan juga timnas Prancis. Tapi sayangnya selama beberapa tahun terakhir di Manchester United ini penampilannya tidak semoncer di timnas Prancis ya, dan ataupun juga di Juventus. Dan terkait hal tersebut, maka bursa tebak-tebakan kemana Paul Pogba akan berlabuh musim depan, PSG menjadi favorit, lalu ada Juventus, Real Madrid, Newcastle United, Barcelona dari sana, Chelsea, Arsenal, dan juga Manchester City. Cukup menarik ini, menantikan masa depan dari Paul Pogba ya. Lalu gua mau langsung lompat ke kabar soal John Barnes, mantan pemain dari Liverpool ini, mengatakan memiliki pendapat ya soal masalah Fred dikatakan harusnya diberikan respect yang lebih ya tentang apa yang telah dilakukan di atas lapangan bersama Manchester United. Fred dan Scott McTominay di lini tengah ini cukup disayangkan bermain dengan lini depan utamanya, lini serang yang tidak bekerja cukup keras dengan bola ya. Dan oleh karena itulah mereka harus ikut naik ke depan, dan tentu saja dengan mereka naik ke depan ini ya meninggalkan celah atau ruangan di lini tengah itu sendiri yang mereka harus cepat-cepat juga mengcovernya dengan transisi yang cukup sering ya kan. Dan itulah yang menurut John Barnes yang mengakibatkan kadang penampilan dari keduanya, utamanya Fred, ini tidak maksimal. Tapi menurut John Barnes ya, di kalimat terakhirnya ini, Fred dikatakan adalah seorang pemain yang bagus ya. Dan sebenarnya ketika dia bermain ini tidak selalu dia tampil buruk, bahkan lebih banyak dia tampil sebenarnya cukup oke. Dan menurut John Barnes, Ralf Rangnick ini ya cukup tepat memberikan kesempatan bagi Fred, karena memang ya dia layak untuk mendapatkannya.
Ya menurut gue udah bahas juga di beberapa video gue yang sebelumnya, memang Fred ini tampil berbeda di tangan Rangnick ya. Walaupun sebenarnya ketika zamannya Ole Gunnar juga terlihat sudah ada perkembangan ya kan. Kalau dibandingkan dari zamannya Jose Mourinho tuh biasa ya, atau sejujurnya. Tapi di tangan Ralf Rangnick ini terlihat itu tadi progresnya semakin terlihat, dan memang betul dia pun juga mengakuin kan kalau dia memang bukan mungkin pemain dengan kualitas dunia, tapi dia punya dia punya determinasi, dia sangat niatnya dia tuh ketika bermain tuh cukup bagus, dia bermain dengan sepenuh hati. Jadi menurut gue itu salah satu poin plus dari Fred ya, dia mau kerja keras, dan lagi-lagi itu menurut gue poin plus dari seorang Fred. Frank Leboeuf, legenda dari Prancis dan juga Chelsea ini kurang lebih memberikan pendapat soal Cristiano Ronaldo ya, memberikan nasihat, bahkan menurut dia ya sebaiknya Cristiano Ronaldo ini segera pensiun. Paling tidak kalau menurut gue sih ya setelah kontraknya selesai tahun depan bersama Manchester United, karena lebih baik menurut Frank Leboeuf ini bagi Cristiano Ronaldo untuk pensiun di waktu dia masih di atas nih. Kondisi sekarang ini kan walaupun sudah agak menurun, tapi cenderung masih ya dipandang sebagai pemain salah satu pemain top di dunia lah. Frank Leboeuf mengatakan akan sangat disayangkan kalau dia pensiun nanti ketika dia sudah turun, ketika itu tadi dia bukan lagi dipandang sebagai pemain top. Ya gue setuju sih. Justru itu kan sebagai sebagian atlet yang besar itu justru kalau menurut gue sih ya, ketika mereka tahu kapan harus meninggalkan panggung, dan lebih bagus lagi kalau mereka meninggalkan panggung ketika mereka masih jaya-jayanya, karena itu akan jadi ya lebih sering diingat sebagai legenda dan lain-lain. Terkait dengan Champions League, ini ada bursa tebak-tebakan siapa yang akan menjuarai Champions League ya. Ini kalau menurut bursa tebak-tebakan ini yang difavoritkan pertama ada Manchester City, lalu Liverpool, lalu Bayern München ya, lalu PSG, Chelsea, Ajax, Manchester United, dan terakhir Juventus. Ya mungkin gue akan beri prediksi di perempat final lah. Nanti kalau sudah menuju ke perempat final, mungkin nanti gue akan bikin kira-kira siapa ya versi gue ringan amatiran. Ini terkait kondisi politik, kondisi yang terjadi di Eropa, khususnya di Ukraina ya, serangan dari Rusia secara militer ke Ukraina ini. Ini kan di Eropa sini tentu saja Uni Eropa dan lain-lain juga bereaksi, dan salah satunya ini adalah dari Inggris, di mana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ini memban ya Aeroflot. Ini adalah maskapai Rusia dari Inggris, dan Aeroflot ini adalah airline partner dari Manchester United ya, dan ini dikabarkan kesepakatan dengan Manchester United ini senilai 8 juta pounds per musim. Nah ini menurut gue ya mungkin akan berkurang berarti pemasukan dari Manchester United dari Aeroflot ya. Ada kabar apa lagi? Tidak banyak. Ini kabarnya kurang lebih. Oh ya, Sevilla ini berhasil lolos di Europa League, dan mereka melakukannya tanpa Anthony Martial yang masih absen ya. Ada kabar apa lagi ya? Sepertinya itu saja, memang tidak banyak sih kabar, apalagi terkait rumor dan lain-lain. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.